Yogyakarta, kota ragam cerita dan wisata. Jogja juga dikenal dengan keragaman pantainya yang berada di Gunung Kidul. Tidak hanya pantainya yang menjadi tujuan para turis, tetapi juga wisata buatan di sekitarnya. Dari tahun ke tahun, usaha pariwisata laut dan pantai meningkat dengan pesat. Bahkan, area pesisir menjadi sangat padat dan menjadi area privasi pihak-pihak tertentu. Karena tuntutan akan kebutuhan penginapan di sekitar area pantai, maka banyak hotel yang dibangun di sekitar pantai. Hotel-hotel ini memanfaatkan pesisir pantai sebagai sumber untuk view dan atraksi khusus yang dapat menaikkan nilai jual hotel, berupa gala, makan malam romantis, hingga pesta pernikahan. Kawasan pesisir pantai Jogja dengan keindahan alam yang menakjubkan menjadi bibit-bibit potensi pariwisata yang prospek dikembangkan. Seperti kata Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, pantai selatan akan menjadi pintu gerbang pariwisata, kekuatan baru bagi Yogyakarta. Namun sayangnya, pengembangan area wisata menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya, terjadi privatisasi yang menyebabkan adanya pembangunan resort. Banyak lahan produksi warga yang terpaksa dilepas demi pembangunan, menyebabkan hilangnya sumber pendapatan warga. Pengembangan pasar pariwisata internasional ini menyebabkan kondisi sosioekologis semakin rentan. Tidak hanya itu, terjadi konflik warga akibat ocean grabbing, berlomba-lomba mengeksploitasi hasil laut untuk suplai wisata kuliner yang memperparah kondisi alam pesisir selatan Yogyakarta. Menurut pendapat saya, privatisasi lahan yang terjadi di pesisir pantai Yogyakarta diakibatkan oleh adanya pengembangan pesat sektor pariwisata. Yang mana kini, wisata-wisata yang ada malah dimonopoli oleh resist predator, yang lambat laut malah menghilangkan eksistensi komunitas warga yang selama ini mengembangkan atau merintis wisata pantai di daerah tersebut. Di samping itu, terdapat pengembangan resort wisata yang mengakibatkan adanya dongkrakan harga tanah di sekitar pantai serta terjadi pembatasan akses jalan menuju pantai. Salah satu contohnya itu yakni adanya pungutan-pungutan liar di sekitar pantai yang mana hal tersebut merugikan warga setempat. Untuk privatisasi lahan sendiri, yang pertama, kawasan sepadan pantai dinilai tidak sesuai apabila didirikan bangunan-bangunan wisata yang permanen oleh para pihak swasta. Hal ini karena sepadan pantai seharusnya dijadikan sebagai lahan konservasi. Kemudian yang kedua adalah penurunan pada perekonomian masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat diharuskan mencari tempat bekerja yang lebih jauh dari tempat bekerja sebelumnya. Apalagi dibarengi dengan pihak swasta yang tidak memperbolehkan atau tidak melibatkan masyarakat setempat untuk ikut dalam pengelolaan wisata di kawasan pesisir Gunung Kidul. Bentuk-bentuk privatisasi lahan seperti membeli lahan di sekitar pantai, membangun tembok-tembok, dan membangun portal yang bahkan membuat masyarakat setempat pun sulit mencapai lahan tersebut. Padahal lahan tersebut dipakai untuk mereka berdagang ataupun kegiatan lainnya. Dampak dari permasalahan ini adalah rusaknya kawasan sepadan pantai dan juga masyarakat di sepanjang pantai menjadi terpinggirkan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan upaya dari pemerintah dan juga pengembang, di mana mengenalkan wisata berbasis komunitas yang mengunggulkan produksi hasil masyarakat setempat yang sudah eksis sejak lama dan juga memberlakukan pemberhentian pembangunan apabila perizinan dari usaha pembangunan tersebut tidak lancar.
Privatisasi lahan di pantai pesisir selatan di Jakarta memberikan berbagai dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya dapat memberikan lapangan kerja karena terdapat resort yang ada di privatisasi lahan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sayangnya, dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Adapun dampak negatifnya seperti masalah lingkungan di sekitarnya, yakni sampah. Kemudian terdapat juga terjadi segregasi sosial karena masyarakat merasa akses mereka terbatas untuk menuju ke pantai. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang pertama, diperlukan adanya penanaman edukasi, baik dari pemerintah, pengusaha pariwisata, hingga masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan sepadan pantai untuk kegiatan pariwisata. Dengan begitu, pariwisata tidak akan lagi menjadi industri luxury yang mengenyampingkan masyarakat lokal dan mendewakan para wisatawannya. Diikuti melakukan penanganan lebih terhadap penggunaan lahan pesisir yang dilakukan oleh pihak swasta agar tidak merugikan alam dan juga warga sekitar. Karena lingkungan dan warga sekitar juga termasuk dalam para pemangku kepentingan yang membantu mengelola kawasan pantai agar tetap stabil dan juga harmonis. Dan yang terakhir, perlu adanya pengaturan sempadan pantai yang diatur secara khusus dalam menindaklanjuti praktik privatisasi sempadan pantai sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pengusaha pariwisata.